pulang itu nggak perlu lagi eh, apa namanya sertifikasi eh, PPG atau pelatihan-pelatihan keguruan lagi gitu. Karena jadi sudah siap gitu. Itu dua apa namanya dua arah jika kita bisa mensinergikan eh, eh, kuliah-kuliah Fakultas Tarbiyah gitu atau PAI yang sejalan dengan eh, apa target program yaitu Edat Guru Ma'had Azhar gitu. Nah ini ya fokusnya ke situ, tapi nanti ya bisa aja mereka ngajar di SD di sekolah-sekolah IT atau pesantren ya tentu apa namanya pasti akan kualitasnya akan lebih ini gitu lebih lebih eh, tinggi gitu yang kita bisa tawarkan eh, ke peserta didik dengan tambahan kuliah apa namanya materi-materi dari olahraga dan itu sudah saya siapin gitu. Ada yang khusus bahasa Arab saja, ada yang memang lengkap gitu bahasa Arab eh, plus ilmu agama gitu. Nah juga yang Quran, guru-guru Quran itu juga mungkin khusus ya, khusus kita program juga dan itu semuanya sudah punya rinciannya gitu untuk 4 tahun atau program S1 gitu. Ataupun kalau seandainya nanti itu tidak atau sulit untuk dikombinasi masuk di struktur KBM kuliah, maka mungkin itu bisa disiasati dengan pelatihan-pelatihan yang sifatnya intensif gitu. Misalnya 6 bulan atau ada karantinanya 2 bulan, nah seperti itu. Itu bisa saja dengan materi-materi yang sama gitu. Tapi bisa diatur SKS-nya. Gitu, Dokter. Gambaran untuk yang tingkat kuliah ya, kalau bisa disediakan dalam fakultas gitu. Tapi kalau hanya untuk keterampilan bahasa Arab, kemampuan bahasa Arab, ini juga tadi kita bisa eh, buatkan kurikulum yang sesuai dengan target-target eh, apa namanya mahasiswa tentunya ya, ukuran mahasiswa keperluannya gitu, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka gitu. Yang berbeda dengan mungkin orang-orang umum atau peserta MTS, SD atau alia SMA gitu. Nah itu apa namanya untuk bahasa Arab dan materi perkuliahan lah gitu. Gitu, Afwan. Ya, mungkin sementara mah kita eksternal aja ya, tidak masuk di dalam lembaga keuinan karena memang masuk ke negeri mah rada rumit. Kiai peraturan-peraturan di Kementerian Agama memang rada rumit. Nah, Kalau betul. kita menjadi bagian, nah ini mah kita eksternal dulu, kita buktikan bahwa produk-produk yang kita buat di eksternal kemudian dilirik oleh lembaga UIN dan kerjasama dengan kita dan menjadi bagian dari UIN, ini akan menjadi lebih bagus ya. Iya. Saya juga tidak paham kalau memang kita masuk ke dalam program-programnya UIN gitu. Ya, Karena kalau pasti ini ada. kayaknya agak sulit gitu ya. Sebenarnya kalau swasta gitu, kalau ada perguruan tinggi swasta Nah, perguruan tinggi itu swasta masih bisa bisa. kita Betul. bisa kerjasama gitu. Ya, tapi bisa dijajaki juga secara ini mungkin ya apa sifatnya eh, prosedurnya itu ya sebenarnya kelas jauh lah gitu. Ya. Kelas jauh ya cuma kita hanya nebeng administrasinya saja lah gitu. Kan sekarang kan untuk buka
izin perguruan tinggi baru. Kemarin dapat info dari kawan yang baru mengurus legalitas perguruan tinggi di Aceh itu, kuliah Lugha Arabiah kalau nggak salah. Itu untuk yang di Depak itu masih belum buka lagi, masih ditutup untuk proses baru ya. Untuk perizinan baru masih ditutup. Tapi kalau ini alih pengelolaan atau akuisisi lah di ini itu boleh gitu. Iya. Artinya itu boleh dan mungkin agak lebih mudah katanya. Infonya seperti itu. Kalau kalau yang kita bisa ya mungkin yang dahsyat sih nanti sebenarnya kita bisa hibrid nanti sistemnya. Kalau seandainya jadi kalau hibrid kan ya kita paling butuh satu kelas aja gitu kan. Satu ruang kelas atau dua ruang kelas. Nah, yang lainnya kan bisa online gitu. Bisa online sistemnya. Ya, tapi yang terpenting itu bagaimana kita bisa nyantol dulu gitu secara resmi supaya betul-betul nanti dapat ijazah S1 gitu kan serta didiknya gitu. Kalau untuk program yang penyiapan guru-guru karena ini apa namanya materinya dahsyat sekali gitu. Jadi standar Iya. guru itu betul-betul akan sama dengan standar guru-guru di Mesir gitu. Kalau seandainya program ini bisa diberikan ke di mata kuliah sebagai mata kuliah gitu di kuliah tarbiyah ini. Ya. Di sekitar kampus juga kan sudah banyak pesantren-pesantren. Kayak memang di kampus 2 itu masih rada jarang ya. Kalau di kampus 1 udah banyak sekali pesantren. Nah, saya juga mencoba mengembangkan pesantren di dekat kampus 2. Mungkin nanti kita nerima terbatas 10, tapi kita lihat produknya jelas. Ya, produknya bisa Jadi ya bisa bahasa santri Arab lah. mahasiswa santri kali ya nanti ya di Ya, situ ya. mahasantri. Mahasantri. Kita nerima mahasantri mungkin untuk sementara karena memang sarana kita bisa batasi dulu 10, 20. Atau mungkin kita juga bisa kursus ya, semacam kursus kampung Arab yang mungkin bisa pulang pergi, sarana mah buat belajar misalnya. Sama kalau dekat kampus prospeknya luar biasa sebenarnya itu. Iya, kita untuk sementara mah itu aja dulu kita kelola yang di lingkungan sekitar kampus. Kemudian nanti bisa kita masuk ke dalam kampus, kerjasama dengan kampus dari dulu. Kalau di pendidikan bahasa Arab itu kan ada kewajiban mahasiswa 1 tahun untuk memperkuat bahasa Arab. Kalau di PAI memang itu juga sama sebetulnya, pengen juga seperti bahasa Arab. Tapi ya itu izinnya susah. Bahasa Arab juga ya izin. Karena memang kan sekarang udah sistem UKT, kayak UKT itu ya apa uang kuliah tunggal ya, jadi tidak boleh menerima apapun selain biaya semester. Jadi termasuk untuk kebutuhan asrama juga tidak diperbolehkan sebetulnya kecuali asramanya eksternal. Jadi gitu. Jadi rada rumit nah gitu. Iya, kalau berurusan dengan apa namanya instansi pemerintah ya begitu. Ya memang makanya kita mah ya eksternal sajalah kita kembangkan lembaga kita misalkan untuk mahasiswa mahasiswi gitu ya. Kita juga bisa buka kelas online-nya, kita juga bisa buka kelas offline-nya. Kelas offline-nya terbatas berapa orang, nanti kita bisa kita terus cari aja. Tertarik nanti kalau kita udah bagus, udah terkenal, lulusan-lulusan kita bagus, mungkin juga akan dilirik oleh banyak mahasiswa. Kita juga bisa mencari tempat-tempat di situ sekitar kampus. Ya, pokoknya kalau sekitar kampus sangat prospek, insya Allah gitu. Karena juga kelebihannya kita bisa apa namanya dari yang lain yaitu narasumbernya gitu. Narasumbernya kan kita bisa langsung dari sana gitu kan. Seperti misalnya kajian-kajian tematik apa namanya ilmu hadis gitu. Ya sudah betul-betul kita buatkan kurikulum
yang mungkin standar satu level, pakai level-level lah gitu kan, yang level-level, sehingga kalau mau menguasai ilmu hadis yang betul-betul ini ya kita bisa tawarkan itu gitu. Bahkan sampai program menjadi muhadis gitu, sampai tarapan muhadis. Nah, kurikulum itu kita dari narasumbernya insya Allah kita punya akses itu gitu. Punya akses itu. Ya, selain ilmu hadis juga fikih gitu kan. Dan yang lainnya, semua bidang ilmu lah itu bisa kita, dan kurikulumnya sudah ada gitu. Tahapan-tahapannya kita sudah ada insya Allah. Ya boleh, mungkin kita buka juga kelas persiapan ke Mesir, kelas persiapan masuk perguruan tinggi Islam, persiapan penguatan bahasa Arab juga gitu ya. Nanti berapa peserta yang mendaftarkan diri itu kan kudu direncanakan juga ya dari sisi proses ya. Kita perencanaan. mungkin kalau untuk menariknya ya dengan menawarkan 2 bulan mahir bahasa Arab gitu. Kita berani itu. Gitu. 2 bulan, jadi anak peserta ini kayak bisa berbicara dengan orang Arab gitu itu kan. pakai udah dihitung belum 2 bulan bisa bahasa Arab itu? Dia sudah, dan kita sudah praktekkan ya. Hitung-hitungannya peserta ya misalkan untuk mengikuti 2 bulan berapa gitu. Waktu itu kita pernah 40 hari. 40 hari itu tapi kita pakainya waktu itu nyewa villa ya, karena anak-anak ya nyewa villa. Itu 40 hari itu berapa ya kemarin? Dapat makan itu semua ya? Iya, dapat makan, nginep itu 2,5 juta. Karantina 40 hari 2,5 juta, murah banget itu. Iya. Ya kan orang Indonesia yang dilihat itunya dulu kan. Wah, murah nih, lihat gitu. Boleh tuh. Ya nanti kita harus hitung supaya betul-betul harganya itu ya ini realistis lah. Betul gitu. Dia semua sisinya tercover lah gitu kan. Ya, misalkan sekelas 10 misalkan. Ya, tentu berbeda dengan kelas yang 20. 30. Ya itu tinggal dihitung-hitung aja, diperencanakan. Betul, kita nanti kalau nanti saya bantu cari di mahasiswa PAI yang membutuhkan program ini. Itu pakai bagus ini ide-idenya, luar biasa. Kita jadiin mahasiswa UIN Bandung itu, saya juga punya target cita-cita mahasiswa UIN Bandung. Pokoknya kalau memang ada berbahasa Arab, ada tempat di situ, dekat situ ya, misalnya pondok antum ya ini sangat prospek sekali insya Allah. Iya, nanti kalau ke Bandung kabarin aja, nanti main ke situ. Siap, itu baru satu rumah, tapi itu juga punya sahabat minta dikelola, saya jadiin untuk khusus itu. Itu bisa nerima 10 sampai 15 sih sebetulnya tempatnya. Ada 4 kamar, ada 4 kamar. Itu kita bisa buat program di situ. Ya, Allah. Ya kalau untuk di situ nanti ya kita bina ya mungkin kita carikan subsidi beasiswa dulu, jadi kader, jadi nanti untuk selanjutnya ya mereka lah yang akan membantu kegiatan itu gitu. Iya, dia yang akan menjadi asisten gurunya lah, atau penggeraknya nanti. Jadi timnya gitu. Kita bentuk itu. Yang mengelola. Siap, insya Allah. Terus Batu juga nih, putra anak dari ManPK Darussalam, mau ke Al-Azhar atau mau ke Timur Tengah, ya Ciamis Darussalam. Oh, banyak itu udah alumninya. Iya, alumninya juga udah banyak itu di situ. Dia juga pengen banget ke Mesir.
Siap, Tapi siap, harus siap, persiapan dulu. siap. Dia nggak bisa langsung berangkat ya Pak Kiai ya? Harus Bisa, 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 bisa. bisa Lewat langsung kita mah berangkat ya. bisa, insya Allah. Nah, ya langsung aja lah berangkat atau mungkin dia sih pengennya sih ini dulu ke Pare lagi belajar lagi ya. Nggak Nggak usah usah Pak, ya. nggak usah pakai pahit pare mah. Pahit bis. Iya, kita coba pakai yang program kita aja, insya Allah. Jadi nanti Sebulan. kalau yang untuk tahun depan eh, ini kita coba apa namanya Namanya biayanya nanti bikin jalurnya promosinya. itu ya jalurnya nanti apa kalau MAN kan sudah ijazahnya sudah depak ya pakai ijazah depak. Tapi nanti kita mungkin selain itu karena kan yang depak ini masih infonya eh, eh, ijazah depak ini masih apa namanya sepertinya masih belum dapat muadalah Hmm. dari Mesir. Jadi nanti mungkin lebih baik kita pakai ijazah pondoknya gitu. Hmm. Kita minta ijazah pondoknya, kemudian istilahnya Al-Azhar sekarang itu per Agustus kemarin sudah ada kebijakan penyetaraan ijazah mandiri. Artinya siapa saja secara individu itu bisa mengajukan penyetaraan di sana. Jadi tahun ini pun kita pakainya seperti itu. Nah, nanti di bulan Januari atau Februari, mungkin Januari ya, Januari kita sudah mengajukan namanya untuk tes tahdik mustawa. Jadi kan persyaratan untuk masuk kuliah Al-Azhar dengan jalur ijazah muadalah itu syaratnya nanti ada dua, yaitu setelah terdaftar nanti mendapatkan bukti terdaftar yaitu namanya isoltansip. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan lulus dari lembaga bahasa Arab yang di bawah Mesir gitu. Nah ini kita sudah kerjasama sehingga nanti bisa dilaksanakan secara online. Jadi anaknya di Indonesia, tapi programnya sudah dilaksanakan dulu. Nanti mungkin Januari Februari itu mulai tes tahdid mustawanya. Nah nanti tapi kita ada bimbingan dulu, ada bimbingan bahasa Arab 1 bulan ya. Apalagi kalau 2 bulan ini nanti sudah cukup membekali anak-anak untuk dapat ketika tes tahdid mustawa ini nggak dari awal gitu. Syukur-syukur lebih daripada uh, level 3 gitu. Sehingga nanti bisa menyelesaikan cepat dan biaya murah. Karena Al-Azhar sekarang nggak ada yang gratis. Jadi untuk persyaratan mendapatkan eh, keterangan lulus dari lembaga bahasa Arab ini eh, bagi orang asing ini sekarang per level $100 gitu. Kan ada 6 level. Kalau 6 level kan kalau dari awal $600 besar banget gitu kan. Nah kalau sana kita sudah bekali, nah ini nanti ya insya Allah rata-rata anak-anak bisa nembus ke level 3 bahkan 4 gitu. Bahkan ada anak kita waktu ke 2 tahun lalu itu langsung di level akhir gitu. 6. Level waktu itu belum ada level 6, masih level 5 gitu. Level 5 itu sudah lulus waktu. Nah, sekarang tahun ini itu sudah ada level 6 gitu. Jadi ya kalau seandainya target kita level 3 level 4 lah tembusnya gitu. Sehingga kan ya hanya sedikit saja biayanya dan juga bisa lebih singkat untuk menyelesaikan ini apa namanya pembekalan bahasanya. Sehingga nanti target Juni selesai, mereka dapat surat keterangan lulus dari lembaga bahasa itu. Nah, September itu pendaftaran. Nah, maka ketika September pendaftaran,
udah Oktober sudah aman, jadinya anak-anak sudah bisa masuk kuliah langsung gitu. Nah sekarang kendalanya yang jalur Depak pun ya karena banyak mungkin ya, karena kan lebih dari 1.500-an gitu ya. Ini masih terkendala, banyak yang terlambat kedatangan, dari sisi kedatangan, dari sisi banyak hal, apa namanya, dari yang jalur-jalur itu pun masih terkendala seperti itu. Kadang setahun, bahkan yang tahun kemarin itu dirapel antara tahun kemarin dengan tahun yang sekarang itu baru pada berangkat gitu. Bahkan yang tahun sekarang ini yang baru siap untuk diberangkatkan itu baru 500, karena kan persoalan visa juga menjadi persoalan tersendiri dari pengurusan ini gitu. Nah ini maka kita programnya ya dari sejak Januari ini gitu, ininya untuk apa namanya, tahapan-tahapannya. Dia masih ini, masih sekolah Januari Februari, paling sampai Juni Juli kelas 3. Iya, ya artinya nanti mungkin ya tes untuk program tes tahdid mustawanya kan 1 hari aja gitu. Nanti bisa 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 ya bisa izin kan seperti itu. Oh iya. Iya. Kalau Kalau yang satu masih levelnya, sekolah, ya kalau yang masih sekolah, ya mungkin nanti kita apa namanya, pembekalannya itu programnya setelah ini, setelah April lah ya, setelah Lebaran itu kan betul. sudah selesai ya kalau April ya, udah nggak ada kegiatan sekolah lah istilahnya. Betul betul. Kita Mei ya. anak-anak, ya Mei itu udah bebas kan anak-anak itu pasti ya. Siap Kalau insya Allah. kalau level bahasa, satu level berapa bulan Itu 45 hari. persiap? Satu levelnya 45 hari, berarti sebulan Iya. ya. Kalau yang Berarti hampir resmi dari Al-Azhar ya, resmi dari Al-Azhar itu. Kalau yang 45. kita, kalau pembekalan dari kita itu jika dipadatkan ya satu level itu 30 pertemuan aja kalau di kita. Jadi bisa lebih singkat gitu. 30 pertemuan ya. Ya, kalau yang dari kita ya, apa Indonesia. namanya, modul-modul yang dari kita, bukan dari Azhar. Jadi kalau segmennya itu adalah yang memang fokus untuk melanjutkan ke Azhar, itu langsung kita pakai modulnya yang memang dari Al Azhar gitu. Ya, ya. Gitu. Kalau kayak 1 tahun kan biasanya program setahun pesantren bisa ini, nah itu biaya berapa? Program 2 bulan berapa biaya ini? Biar jelas nanti Siap. kita Ya, pemasarannya. itu nanti kita rinci, kita sesuaikan dengan insya Allah. Program yang 2 bulan, program 6 bulan, program yang 8 bulan gitu. Itu online Pak, bagaimana pembelajarannya online? Bisa online, bisa offline gitu. Yang paling efektif memang offline gitu. Kalau offline narasumbernya orang kita alumni Al-Azhar juga atau langsung orang Mesir atau orang Sudan atau native lah gitu. Jadi kalau yang kita hanya pendampingnya saja gitu. Yang dari kita hanya pendamping yang apa namanya, yang mengatur inilah kegiatan-kegiatannya. Tapi kalau yang ngajarnya langsung apa native-nya. Native, berarti mereka datang ke sini ke Indonesia. Iya. Ya yang sudah ada di Indonesia gitu. Sudah di Indonesia. Oke, alhamdulillah Pak. Nanti kita fokus. Saya kan penerimaan siswa baru itu mulai Maret April ya. Kalau bisa juga kita buka program dari mulai Januari Februari ini udah. Ya, insya Allah. Kan ini ada program liburan kuliah nih di Desember akhir itu udah ada libur kuliah sampai Januari. Februari masuk kuliah lagi.
Itu kita Ya, bisa manfaatin tuh akhir Desember sampai dengan Januari, kita program kita sebulan, program 2 bulan tuh tinggal dibuat aja. ya. Menguasai nahu sorob Bahasa satu Arab dan minggu Nausor. karantina gitu. Itu bisa Hmm. juga, ya kan? Kalau yang program-program liburan, menguasai nahu sorob 1 minggu karantina. Nah, Hmm. itu bisa itu. Jadi kita nanti fokus pengembangan al-ajurumiyah sama ringkasan sorof yang sudah siap, insya Allah. Bagus, sebagai terima kasih informasinya. Mudah-mudahan Maka siap, kerjasamanya senang sekali penuh dengan sama antum. kebaikan dan keberkahan Ya, buat kita amin, semua. amin, amin. Hari Amin, kuliah di amin. Bandung berarti online ya, nggak datang ke Bandung kayaknya. Pernah ke Bandung? Nginep di mana di Bandungnya? Kebetulan kalau di sana, kalau ke kampus biasanya yang diarahin yang di samping kampus 2 itu, apa itu, eh, hotel apa itu ya, yang Oh, di hotel samping di situ ya. atau di sini yang agak ya mungkin berapa menit dari situ, ada kantor travel juga sih kita di Bandung gitu. Oke. Jadi ya, ya sesuai dengan ininya nanti gitu. Kadang ya kalau kalau ya apa namanya, kemarin itu ya arahannya suruh nginep di situ, ya sudah di situ. Gitu. Tapi kita ada kantor travel juga di Di ini di apa namanya? Allahumma sholli ala Muhammad, di mana? Ini travel apa? Pak apa? Antapani, Antapani ya. Oh, di Antapani. Antapani. Ya Antapani dekat lumayan ke lah. saya, Buah Batu, nginep di saya aja nanti. Siap, siap, insya Allah. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah gitu. Terima kasih ke informasinya. Ya, Mudah-mudahan Ya. sama-sama. terus Gitu. berkelanjutan. Amin, Ya. amin, amin. Doanya insya Allah. Ya. Senin jadi Gimana ke sini, lagi? Ustaz. Senin jadi survei ke lokasi sini, madrasah. Insya Allah, insya Allah. Ya, Senin. di sini banyak ruang kosong nih kalau buat Syekh. Ya, Pak Haji Eh, ya. siap, Kita tamam, siapin sama. ruangan untuk Syekh nih. Iya, iya. Tamam. Ya, Ya, insya Allah nanti kita akan lebih rinci lagi program-programnya, produk-produknya. Ya, nanti bagian apa namanya, finance juga sudah siap menghitung apa namanya, harga produk ya, harga mm-mm. produk yang sesuai dengan aturan main Ya, ya. orang bisnis lah. Mm-mm. Gitu. Jadi semua sisi sudah terhitung gitu, jangan ada yang terlewat. Iya, iya. Ya kalau dari segi lokasi sih ini pas banget untuk kampung. Jadi memang masuk kampung. Antum udah pernah ke sini kan? Itu tinggal sedikit kita modifikasi biar benar-benar mirip kampung Arab lah. Sama. Oh, iya, dan di pusat kota Bekasi dikelilingi banyak sekolah, baik sekolah terutama sekolah-sekolah elit ya, SDIT, SMPIT sampai SMAIT juga ada gitu. Ya, artinya kan pasar untuk guru, apa namanya, training guru itu potensi banget untuk Iya, prospeknya. memang dan memang untuk kualitas bahasa Arab itu termasuk di SDIT ya karena Anda juga pernah mengajar di SDIT sangat minim untuk guru bahasa Hmm, Arab sendiri gitu. Banyak kan iya, SD itu tuh fokusnya ke bahasa Inggris yang karena mereka hmm, menganggap bahasa Inggris lebih lebih mudah gitu, lebih iya, mudah dan punya nilai jual yang tinggi gitu. Kemudian dengan iya, kehadiran markas Lugoh bahasa Arab di sini itu bisa kita tawarkan program-program bahasa Arab terutama untuk pendidikan guru ya, untuk persiapan guru. hmm, Dan ini apa sesuai dengan rencana kita memang menyiapkan SDM-SDM untuk persiapan kita menawarkan kurikulum Al-Azhar ke sekolah-sekolah. hmm.
Kan udah ada calon-calon mahasiswa yang saya pikir kalau program 1 tahun untuk disalurkan ke sekolah-sekolah binaan kita kan sangat menarik untuk para mahasiswa itu agar mereka bisa langsung bekerja setelah lulus. Ya. Ya. Dan untuk program tadi program liburannya ya. Program liburan yang kita fokuskan untuk saat ini program untuk mahasiswa maupun untuk pelajar saat. Iya, betul. Ya. Jadi di Al-Qur'annya yang ingin menambah skill bahasa Arab dan ingin menambah hafalannya di Al-Qur'annya. Ya. Ya. Ya, untuk bahas Quran sendiri yang mau hafal bisa sudah kita ini kan di situ nanti gitu. Apa namanya? eh, eh, Setoran hafalannya, kasihnya yang kita sudah bisa mulai gitu. Nanti bisa datang atau bisa online gitu. Untuk program Qurannya untuk baik masyarakat sekitar maupun ya kita jadwalkan, kita sudah bisa jadwalkan untuk program Quran. Iya, Ya, iya. yang khusus untuk karantina liburan juga itu harus segera itu karena kan sudah dekat gitu kan. Iya, betul, betul. Dan untuk SDM sudah siap ya, Ustadz ya? Insya Allah. Gampang ya kita cari ya. Ya, gampang lah insya Allah. Ibaratnya gimana juga agar madrasah di sini bisa terangkat pamornya dan bisa lebih dikenal gitu. Mungkin menjadi satu-satunya madrasah yang menggunakan kurikulum Al-Azhar meskipun pelan-pelan ya Ustadz ya. Iya. Untuk bahasanya minimal gitu. Karena untuk PPDB nanti kita rencana mau kita masukkan Ustadz itu di madrasah kita ini untuk nambah nilai jualnya dengan konsep pembelajaran bahasa Arab gitu. Ya minimal anak-anak bisa berbicara bahasa Arab dengan cara sederhana. Ya, di MI Antum itu kan yang ada MI sama MTS kan ya? Iya, MTS. Ya sudah bisa kita mulai dari kelas 1 tahun depan. Kalau guru bahasa Arabnya kan sudah ada kan? Nanti tinggal modulnya. Modul kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada. Tapi kan kita mulai dari kelas 1 aja gitu. Tapi Pak Kiai ini sekolah MI di kita ini MI murah banget Pak Kiai. Iya. SPP cuma 25.000. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan ketika nanti ada hasilnya kan, gitu kelas 1 nanti modulnya bukunya juga buku-buku murah saja kan gitu kita kita siapkannya gitu. Makanya saya bikin semi dulu lah, semi Al-Azhar ya. Enggak pakai guru yang ada aja gitu. Gurunya kita ada. training cara ngajarnya gitu kan. Dengan buku itu nanti kelas 1 bisa ini itu sudah kita coba di apa namanya di Pati di apa ini Pak Imran daerahnya Mojo ya Mojo Pati Jepara itu dulu juga madrasah biasa gitu madrasah yang mungkin udah inilah gitu baru kita coba 1 tahun kedua itu Masya Allah udah luar biasa gitu dari kecamatan-kecamatan yang lain itu sudah memburu ke situ gitu. Nah itu pakai label Azhar kemudian dengan apa namanya dan itu pun mungkin belum maksimal apa namanya penerapannya tapi luar biasa tahun kedua itu sambutannya sudah sangat luar biasa gitu. Di Mojo itu apa namanya MI gitu ya MI juga ya. Ya mudah-mudahan ya MI kita bisa maju Kiai. Amin. Ya. Allah. Mohon dibantu, Boy. Siap.
maju dan bisa hidup ini lingkungan gitu. Kalau Harus ya, lingkungan, madrasah harus iya unggul kan. madrasah selama ini Jadi kosong. unggul. Kalau siang itu kosong sepi Pak, kayak paling Ya, anak-anak ngaji gitu. ya bisa kita coba dengan kegiatan pembinaan imam-imam musola sekitar. Iya, untuk Nah, sosialnya gitu. bisa ya untuk Ya seminggu sosialnya. sekali aja lah kan, Iya, itu iya. mereka belajar gitu langsung sama chef gitu. Itu Hmm, juga nanti kan bisa ini kan, bisa mengangkat juga. hmm. Ya kerjasama saja dengan bagian penyuluhan dari KUA daerah situ kan, gitu. Nah mungkin Gampang kan Ustaz. ada ini ada biaya-biaya dari sana kan, subsidi gitu kan, Iya, gitu. kita ada kakak-kakak lagi itu kepala KUA, tenang aja Nah Ustaz. tamam. Udah Tinggal dijadikan digerakin gitu. program ini aja, program KUA gitu kan, kan Heeh. ada itu kan, pembinaan penyuluhan itu kan, gitu. Iya, iya, Dibuat banyak. aja seminggu sekali dengan target apa namanya, keterampilan mengajar makhraj, mengajar tajwid praktis, mengajar hafalan juz amma gitu, sekaligus Iya. hafal juz amma gitu kan. Nah, Hmm. sehingga standarisasi imam gitu, standarisasi imam Iya, iya. musolah dan Musola masjid. masjid. Standarnya gitu, standarisasi, Hmm. program standarisasi berarti gitu. Iya, baik Ustaz. Hmm. Tamam itu. Hmm. Kalau ketua KUA itu kan sudah megang wilayah kan. Iya, megang wilayah, tapi beliau di kabupaten. Di Mm-mm. kabupatennya, insya Allah di kota juga beliau bisa lah. Ya pasti Hmm. ada Pasti yang ada sekitar antum kan, hmm, ada pasti channel kan, artinya akses ada. channel. Hmm. Mm-mm. Ya, insya Allah tempat di sini insya Allah sangat representatif. Kita banyak hmm, peluang-peluang yang bisa kita hidupkan di sini. Insya Allah kalau sudah satu program jalan, itu akan sangat mudah untuk kita Ya pasarkan, Ustaz. Apalagi kalau udah betul betul. kita memakai nama Azhari. Insya Allah Mm-mm. juga banyak tuh lembaga-lembaga yang akan eh, ikut gitu. Kalau madrasah ini sukses, juga banyak madrasah-madrasah yang siap dibina. Karena Mm-mm. memang kualitas madrasah khususnya di Medan Satria itu memang masih Mm-mm. jauh kualitasnya, masih sangat bersaing dengan SD-SD negeri, terutama SD-IT. Masih jauh tertinggal lah gitu. Insya Allah kalau Mm-mm. bisa juga, insya Allah juga Kemenak akan menggandeng kita kalau ini sukses, proyek ini sukses, insya Allah juga Kemenak akan menggandeng kita untuk membina madrasah-madrasah binaan mereka. Itu karena memang Kepala Kasih Kemenak Kota Bekasi itu memang visi misinya meningkatkan derajat madrasah minimal selevel sama SD negeri, apalagi bisa selevel SD IT gitu. Beliau itu Mm-mm. sangat kalau di setiap sambutan-sambutan pertemuannya itu mengharapkan madrasah itu udah harus bisa lah bersaing dengan SD-SD negeri, SD-SD IT gitu. Jangan sampai, Mm-mm. karena banyak lomba-lomba yang diadakan oleh Kemenak sendiri dimenangkan oleh SDIT, bukan madrasah sendiri, Ustaz. Ya, Gitu. ya Allah, Termasuk siap siap. madrasah negerinya kan di sini ada, MTS negerinya ada gitu. Kalau proyek ini dilirik oleh Kemenak, insya Allah juga kita akan digandeng untuk membina sekolah-sekolah negeri binaan Kemenak Kota Bekasi. Ya. Ya, yang contoh MI di bawah Kemenak langsung, yang negeri Yang di itu itu ya. kan, itu kan sudah ada Iya. artinya sampelnya kan, bahwa dengan kurikulum Al Azhar ya menang di sini gitu, sangat bersaing. Mm, MTS-nya misalnya itu langsung bisa menyusul dan bersaing dengan bisa bersaing. Iya. SN 4 Ya gitu. itu. Yang di mana itu? Ya, Yang di bahkan anak-anak SMP kita itu anak kan aktif di MTS-nya ya, iya. itu ya bisa mengalahkan anak-anak sastra Arab UI gitu. Masya Allah. Lomba apa namanya, diskusi bahasa Arab kan Mm. gitu. Nah, Iya, iya. artinya eh, kita harus siapkan SDM-nya yang terpenting itu. Iya, Kalau iya. kurikulumnya ya insya Allah
sudah banyak yang apa namanya sampelnya ya, sampel buktinya sudah ada gitu. Udah banyak, Baik yang betul. SD, SMP gitu ya. Itu sudah ini. Tinggal kita yang terpenting adalah ya SDM yang mengajar kurikulum Al-Azharnya itu gitu. Harus Ya, betul-betul kita cari yang tepat, nah, supaya ya, mempercepat apa namanya peningkatan eh, target tercapainya target program. ya, ya. Kalau Bekasi kita rekrut alumni Al Azhar banyak gitu kan, Banyak, di betul. Bekasi itu. Kita bisa pasang iklan aja nanti. Gitu. Iya, iya. Masuk Tinggal kita lihat. keponakan kita, keponakan kami juga baru lulus dari Al-Azhar, Ustaz. Udah langsung Nah, itu yang langsung ditugaskan aja itu untuk ngawal di madrasah ya iya, antum itu. Nanti kita udah tinggal ada penerusnya. tinggal apa namanya kita tinggal poles Heeh. skillnya kan, Iya, skill betul, betul. ngajarnya. Tamam, Ya, tamam. ya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu istirahat antum setelah Alhamdulillah. padat kuliah. Insya Allah kita ketemu Senin ya, Ustaz, di madrasah. Insyaallah, insyaallah. Insya Allah dikabarkan aja. Barakallahu fiik. Baik, mari kita tutup Jazakallahu karena sudah malam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallah.